Halo guys, selamat datang di channel YouTube Mulakaman TV. Sekarang ini channel ini berubah menjadi gemoy. Beta Sumatera Maluku jadi satu-satu darah Toma maju wakapak luku. Saat muda aku ingin jadi Lil Wayne, ternyata pas dewasa jadi Bruce Wayne. Nah, sebelum melanjutkan videonya, inilah video tempat saya Frater Kletus mengemis, yakni Desa Waiteto. Shalom salve saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Frater Kletus Samangun. Nama yang paling lucu yakni Frater Gemoy. Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan kisah hidup saya yang pernah mengemis pada kegiatan immersion program pada waktu menjalani pembinaan dan panggilan di seminari tahun orientasi rohani Simon Vaz Tobelo. Jadi mission program adalah program dari seminari Tor Simon Vaz yang mengajak formandi, yaitu kami sendiri, untuk terjun langsung meleburkan diri dan hidup bersama masyarakat, khususnya masyarakat marginal, selama 40 hari. Pada waktu itu hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 menjadi kisah di mana seorang Frater Kletus menyembunyikan identitasnya sebagai frater dan ia pergi meleburkan diri. Pada saat itu saya bersama dengan teman-teman saya, kami tinggal di perkebunan Chevalier Farm yang dikelola oleh Pastor Karol Jamrefaf MSC di Desa Togoli, Tobelo. Dan pada hari Sabtu itu kami diwajibkan untuk pergi memperhatikan kebun 4 hektar yang berada di Desa Waiteto. Dan hari Sabtu pada tanggal 15 Februari itu adalah hari pertama di mana kami para formandi dari seminari Tor, para frater, pergi melihat kebun di sana. Namun keadaan yang tidak memungkinkan, sehingga ketika tiba di Desa Waiteto, di depan gereja, bensin atau bahan bakar dari mobil yang kami naik itu habis, sehingga kami tidak lanjut lagi ke perkebunan 4 hektar di daerah Desa Waiteto. Sehingga pada saat itu kami terpaksa untuk balik lagi ke perkebunan Chevalier Farm, di mana kami akan hidup 40 hari di sana. Dan saat itu kami memiliki motor satu, yaitu motor Mio, dan ada dari kami kakak-kakak mandor yang menjemput kami dua orang untuk pulang ke perkebunan itu, sehingga pada kendaraan motor itu mereka goti, yaitu gonceng 3. Dan pada saat itu kira-kira jam 2 atau jam 3 sore, kami yang masih tinggal di tempat mobil macet di Desa Waiteto sudah mulai lapar, khususnya saya, teman kami, untuk membeli makanan. Dan teman kami yang begitu baik sehingga dia membeli biskuit nanas
biskuit nenas 2 bungkus dan akhirnya kami makan. Namun karena saya yang begitu lucu dan karena saya masih lapar dan teman-teman saya juga masih lapar, sehingga tiba-tiba ada muncul dalam diri saya inisiatif sendiri. Gimana ya untuk bertahan hidup? Sehingga saya memutuskan untuk mengemis. Pada saat itu saya mengambil ember kecil dan pergi ke tengah jalan untuk mengemis dan berkata 2000. Dan ada teman-teman kami yang tidak setuju dengan sikap saya seperti begitu, yang membuat mereka malu sehingga mereka marah kepada saya dan mereka mengambilkan ember itu sehingga saya tidak mengemis. Namun karena saya ingin melanjutkan untuk mengemis, sehingga saya mengambil batok kelapa, tempurung kelapa yang dimana kami sudah potong dan kami makan dia punya isi kelapa yang tua itu karena tadi kami juga lapar. Dan saya ambil dan saya inisiatif pergi berdiri di garis putih juga dan mengemis dan 2000 berkata 2000. Tuhan mungkin melihat keikhlasan saya dalam mengemis sehingga tergerak hati para warga masyarakat di Waiteto, di desa Waiteto, sehingga mereka memanggil saya dan berkata, "Kamu buat apa di situ? Kamu lapar?" Saya berkata, "Iya, saya lapar." Sehingga mereka mengeluarkan secerek air untuk saya minum bersama dengan teman-teman saya. Namun teman-teman saya tidak mau minum sehingga saya yang sudah diberikan air minum saya menghabiskannya. Ketika mengembalikan cerek itu ke keluarga tersebut berkata, "Tunggu di sini ya, saya pergi beli kue dulu." Mereka pergi beli kue dan saya pikir kue itu kan kue. Ketika berkomunikasi dengan mereka tanyakan kepada saya, "Kamu frater ya?" Saya katakan, "Tidak, jujur saja kamu frater ya?" Saya terus berkata, "Tidak." Mereka bertanya sekali lagi dan jawaban saya tetap tidak. Kenapa saya mengatakan tidak? Karena dalam kegiatan immersion program, seorang frater turun dan hidup bersama masyarakat dengan menyembunyikan identitasnya sebagai frater. Maka karena saya sudah menyembunyikan identitas saya sebagai frater, sehingga mereka berkata, "Terus kalian buat apa di perkebunan itu?" Saya jawab, "Kami bekerja di sana dan di sana ada asrama." Mereka juga kaget. "Oh, ternyata sudah ada asrama di situ." Iya, asrama milik Pastor Carol. Tapi yang kenyataannya memang tidak ada asrama itu karena kegiatan immersion program di sana. Ketika kue itu datang, saya lihat, oh ini biskuit nenas. Sehingga saya mengambilnya dan saya berterima kasih. Saya pergi ke teman-teman saya dan mengajak teman-teman saya untuk makan. Yang tadinya teman-teman saya tidak menyetujui sikap saya mengemis, akhirnya mereka juga datang dan ikut ambil bagian untuk makan bersama-sama dengan saya, yakni makan biskuit nenas yang masyarakat atau warga di Tobelo katakan sebagai kui atau yang artinya kue.
Ya, kami makan biskuit dan nasi itu sampai selesai. Ketika saya sudah dijemput dan pulang ke kebunan Chevalier Farm di Togoli, teman-teman dan para mandor kami yang masih tinggal di tempat mobil mogok di desa Waiteto dipanggil oleh salah satu keluarga di situ dan memberikan mereka makan. Mereka makan soto. Ketika mereka makan soto, warga-warga di sekitar dan keluarga yang memberikannya itu berkata, "Di mana tadi temanmu?" Mereka berkata, "Dia sudah kembali ke perkebunan di desa Togoli." Pada video ini saya mengucapkan limpah terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga-keluarga di desa Waiteto yang dengan ketulusan hati memberikan cinta kasih kepada saya melalui makanan dan minuman. Saya sangat mensyukurinya dan semoga Tuhan menyertai, membimbing dan memberkati saudara-saudara sekalian di desa Waiteto. Dan pada kesempatan ini di video ini juga saya mohon maaf karena pada saat itu saya telah berbohong bahwa saya tidak bersekolah di seminari Torres Simon Vaz di Tobelo dan menyembunyikan identitas saya sebagai frater. Saya mohon maaf. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh saudara-saudara di desa Waiteto. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.